Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Utami dari Farmasi 6B, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil merangkum saya tentang Alzheimer, multisklerosis, dan nyeri kepala. Langsung saja masuk pada definisi Alzheimer adalah sebuah kelainan otak yang bersifat irreversibel dan progresif yang terkait dengan perubahan sel-sel saraf dan kematian otak. Yang kedua, tentang etiologi Alzheimer. Yang pertama, yaitu dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik ini berperan dalam timbulnya Alzheimer disease pada beberapa kasus, seperti dibuktikan adanya kasus familial karena adanya mutasi di paling sedikit 4 lokus genetik dilaporkan berkaitan sangat eksklusif dengan AD familial. Yang kedua, yaitu pengendapan suatu bentuk amiloid yang berasal dari penguraian APP yang merupakan gambaran yang konsisten pada Alzheimer disease. Yang ketiga, yaitu hiperfosforilisasi protein tau merupakan keping dari teka-teki Alzheimer. Tau adalah suatu protein intrasel yang terlibat dalam pembentukan mikrotubulus intraakson. Untuk yang keempat, yaitu ekspresi alel spesifik apoprotein E dapat dibuktikan pada AD sporadik dan familial. Diperkirakan ApoE merupakan mungkin berperan dalam penyaluran dan pengolahan molekul APP. Jadi bentuk ApoE ini mungkin ikut meningkatkan pembentukan fibril amiloid. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang patofisiologi Alzheimer. Alzheimer ini dipengaruhi oleh faktor genetik, infeksi virus, lingkungan, imunologi, trauma, dan kelainan neurotransmitter yang menyebabkan penurunannya metabolisme dan aliran darah di korteks parietalis. Dan penurunan metabolisme ini menyebabkan degenerasi neuron kolinergik. Yang jika degenerasi neuron kolinergik menyerang hilangnya serat-serat kolinergik di korteks cerebrum akan menurunkan sel neuron kolinergik yang berproyeksi ke hipokampus dan amigdala yang akan menyebabkan kelainan neurotransmitter yang akhirnya akan menurunkan asetilkolin. Dan untuk degenerasi neuron kolinergik, jika merusak neurofilaritas yang difusi dan plak senilis akan menyebabkan atrofi otak. Setelah degenerasi neuron kolinergik ini menyebabkan atrofi otak dan menurunkan asetilkolin, ini menyebabkan penurunnya daya ingat, gangguan intelektual, memori, fungsi, bahasa, kognitif, perilaku yang merupakan ciri-ciri atau gejala pada Alzheimer. Yang selanjutnya yaitu tentang gambaran klinis Alzheimer. Mengalami gangguan progresif daya ingat dan fungsi kognitif lainnya, gangguan mula-mula mungkin samar dan mudah disangka-sangka, seperti depresi, penyakit penting lainnya pada usia lanjut. Untuk gangguan kognitif jika berlanjut secara terus-menerus, sekitar 5-15 tahun akan menyebabkan disorientasi total dan hilangnya fungsi bahasa dan fungsi luhur korteks lainnya. Pada sebagian kecil pasien, dapat muncul kelainan gerakan khas Parkinsonisme, biasanya berkaitan dengan adanya pembentukan badan Lewy. Dan untuk diagnosis dari Alzheimer ini ada 3, yaitu menurut kriteria diagnosis klinik untuk probable penyakit Alzheimer itu mencangkup demensia yang ditegakkan oleh pemeriksaan klinik dan tercatat dengan pemeriksaan the minimal mental test.
Blissett Dementia Scale atau pemeriksaan sejenis dan dikonfirmasi oleh tes neuropsikologis. Yang kedua, defisit pada dua atau lebih area kognitif, tidak ada gangguan kesadaran, awitan antara umur 40 dan 90, umurnya setelah umur 65 tahun, tidak adanya kelainan sistemik atau penyakit otak lain yang dapat menyebabkan defisit progresif pada memori dan kognitif. Untuk diagnosis probable penyakit Alzheimer ini didukung oleh penurunan progresif fungsi kognitif spesifik seperti afasia, apraksia, dan agnosia, gangguan aktivitas hidup sehari-hari, dan perubahan pola perilaku. Dan untuk riwayat keluarga dengan gangguan yang sama, terutama bila sudah dikonfirmasi secara neuropatologis. Dan untuk yang diagnosis yang kedua yaitu diagnosis possible. Pada penyakit Alzheimer dibuat berdasarkan adanya sindrom demensia tanpa adanya gangguan neurologis, psikiatrik, atau sistemik lain yang dapat menyebabkan demensia dan adanya variasi pada awitan gejala klinis atau perjalanan penyakit. Dibuat berdasarkan adanya gangguan otak atau sistemik sekunder yang cukup untuk menyebabkan demensia. Namun, penyakit primer bukan merupakan penyakit demensia. Untuk diagnosis yang ketiga yaitu diagnosis definite. Kriteria dari diagnosis ini yaitu kriteria klinis untuk probable penyakit Alzheimer, bukti histopatologis yang didapat dari biopsi atau otopsi. Untuk klasifikasinya dari subtipe penyakit Alzheimer seperti banyaknya anggota keluarga yang mengalami hal yang sama, awitan sebelum usia 65 tahun, adanya trisomi minus 21, terjadi bersamaan dengan kondisi lain yang relevan seperti penyakit Parkinson. Dan untuk farmakoterapi dari Alzheimer sendiri ini, yang pertama, adanya kolinesterase inhibitor. Beberapa tahun terakhir ini, banyak penelitian yang menggunakan inhibitor untuk pengobatan simptomatik penyakit Alzheimer, di mana pada penderita Alzheimer didapatkan penurunan kadar asetilkolin. Untuk penggunaan kolinesterase inhibitor ini digunakan pada penyakit Alzheimer dari ringan sampai sedang yang juga dapat dijadikan standar perawatan untuk pasien dengan penyakit Alzheimer tersebut. Untuk kerja farmakologis dari donepezil, rivastigmine, dan galantamine adalah menghambat kolinesterase dengan menghasilkan peningkatan kadar asetilkolin di otak. Dan pemberian obat golongan kolinesterase inhibitor ini dapat memperbaiki memori dan apraksia selama pemberian berlangsung. Dan untuk 4 jenis kolinesterase inhibitor yang paling sering digunakan, donepezil, galantamine, rivastigmine, takrin. Dan untuk yang kedua yaitu memantin, merupakan obat yang telah diakui oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk pengobatan penyakit Alzheimer yang sedang sampai berat. Dosis awal untuk penggunaan mentamin adalah 5 mg per hari, kemudian ditingkatkan berdasarkan penelitian hingga 10 mg 2 kali sehari. Mentamin ini bekerja dengan cara memblok saluran N-methyl aspartate atau NMDA yang berlebihan. Mentamin juga bisa dikombinasikan dengan kolinesterase inhibitor maupun yang tidak. Tampaknya dapat memperlambat kerusakan kognitif pada pasien dengan AD yang moderat. Untuk yang ketiga yaitu tiamin. Tiamin ini menurut penelitian telah membuktikan bahwa adanya pada penderita Alzheimer didapatkan penurunan tiamin pirosfosfat
dependent enzim yaitu 2 ketok glutarat 75% dan transketolase 45%. Hal ini disebabkan kerusakan neural dan nukleus basalis. Pembaruan tiamin hidroklorida dengan dosis 3 gram per hari selama 3 bulan per oral menunjukkan perbaikan bermakna terhadap fungsi kognitif dibandingkan placebo selama periode yang sama. Dan yang keempat, haloperidol. Pada penderita Alzheimer, sering terjadinya gangguan psikosis atau delusi, halusinasi, dan tingkah laku. Untuk pemberian haloperidol 1-5 mg per hari selama 4 minggu akan memperbaiki gejala tersebut. Untuk asetil L-karnitin atau ALC merupakan suatu substrat endogen yang disintesa di dalam mitokondria dengan bantuan enzim ALC transferase. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ALC dapat meningkatkan aktivitas asetilkolinesterase, kolin asetiltransferase, dan pemberian obat 1-2 gram per hari atau per oral selama 1 tahun dalam pengobatan. Dapat disimpulkan bahwa dapat memperbaiki atau menghambat progresivitas kerusakan fungsi kognitif. Yang ketiga yaitu tentang antioksidan. Pemberian antioksidan pada pasien dengan AD sedang sampai berat. Penggunaan antioksidan ini seleglin, contohnya pada seleglin, alfa tokoferol atau vitamin E atau keduanya dapat memperlambat proses kematian karena vitamin E memiliki potensi yang rendah untuk toksisitas dari seleglin dan juga lebih murah untuk dibeli. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang multiple sclerosis. Untuk yang pertama yaitu tentang definisi, multiple sclerosis adalah suatu penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat pada otak dan sumsum tulang belakang. Dan untuk etiologi dari multiple sclerosis ini adalah suatu penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan selubung myelin yang menyebabkan sinyal saraf menurun atau melambat, bahkan berhenti. Kerusakan ini akibat inflamasi karena sistem kekebalan tubuh menyerang sistem saraf. Hal ini bisa mengenai otak, saraf, optikum, dan sumsum tulang belakang. Penyebabnya hingga kini tidak diketahui. Sebagian besar percaya disebabkan oleh virus atau kelainan genetik atau bahkan keduanya. Selanjutnya yaitu tentang patofisiologi multiple sclerosis. Patofis ini ada 3 penyebab. Menurut ini ada 3 penyebab dari multiple sclerosis. Yang pertama ada agresor, infeksi virus bakteri, dan yang ketiga ada defek pada oligodendroglia. Untuk yang pertama yaitu agresor, ini dapat melemahkan mekanisme pertahanan otak atau BBB yang menyebabkan virus merubah sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh mengalami kesalahan dalam mempresentasikan antigen yang menyebabkan jaringan tubuh sendiri dianggap sebagai jaringan asing, sehingga tubuh mengalami kegagalan pada fungsi sel T superiornya, sehingga timbulnya vokal limfositik infiltrasi pada myelin yang menyebabkan lesi pada myelin. Yang kedua yaitu infeksi virus dan bakteri ini dapat menimbulkan reaksi peradangan sehingga timbulnya pelepasan sitokin yang dapat mengaktifkan atrosit sehingga menyebabkan disfungsinya sawar darah pada otak yang selanjutnya dapat mempengaruhi degenerasi pada myelin sehingga akan merusak neuron dan pembentukan plak jaringan parut pada myelin. Dan untuk patofisiologi yang disebabkan oleh defek pada oligodendroglia ini dapat pembentukan myelin ini akan menurun sehingga akan menyebabkan perubahan morfologi dari myelin.
dan menyebabkan kerusakan myelin sehingga akan terbentuknya lesi multiplet pada myelin. Dari ketiga penyebab tersebut akan menyebabkan demyelinisasi yang merupakan gejala dari multiple sklerosis ini. Dan untuk gambaran klinis dari multiple sklerosis ini menyebabkan banyaknya gejala yang berbeda, termasuk hilangnya penglihatan, nyeri, rasa lelah, dan gangguan koordinasi. Gejala keparahan dan durasi dapat bervariasi dari setiap individu sendiri. Untuk diagnosis dari multiple sclerosis ini, yang pertama bisa menggunakan lumbal fungsi atau pemeriksaan elektroforesis CSS. Dan yang kedua ada pemeriksaan potensial bangkitan. Yang ketiga ada CT scan, MRI, urodinamik, dan neuropsikologi. Dan untuk farmakoterapi dari penyakit multiple sclerosis ini, yang pertama, untuk terapi obat pada fase akut, contohnya kortikosteroid dan ACTH, dan bisa digunakan juga prednisolon. Digunakan sebagai agen antiinflamasi yang dapat meningkatkan konduksi saraf. Pemberian awal dapat dimulai dari metilprednisolon selama 3-7 hari dengan dosis diturunkan per hari selama 3 hari berturut-turut. Dan untuk terapi obat untuk menurunkan jumlah kekambuhan bisa menggunakan beta interferon atau betason. Ini digunakan dalam perjalanan relapsing remitting dan juga menurunkan secara signifikan jumlah dan beratnya eksaserbasi. Interferon tidak dapat diberikan dengan dosis tunggal, tetapi harus dikombinasikan dengan 3 obat, yaitu alfa, beta, dan gamma interferon. Dan untuk yang ketiga yaitu baclofen atau sebagai agen antispasmodik yang merupakan pengobatan yang dipilih untuk spastisitas. Klien dengan spasitas berat dan kontraktur memerlukan blok saraf dan intervensi pembedaan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya ada imunosupresan, yaitu untuk menstabilkan kondisi penyakit. Yang terakhir ada terapi obat yang lainnya, contohnya pada cyclosporamid, total lymphoid irradiation atau TLI. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang gangguan nyeri kepala atau head case disorder. Untuk definisi dari nyeri kepala ini adalah rasa nyeri yang timbul dari kepala atau leher bagian atas tubuh. Rasa nyeri berasal dari jaringan dan struktur yang mengelilingi otak karena otak itu sendiri tidak memiliki saraf yang menimbulkan sensasi nyeri atau serat nyeri. Dan untuk etiologi dari nyeri kepala ini memiliki banyak penyebab seperti mekanik, spasme otot, suhu tinggi, infeksi iskemia, jaringan, memar jaringan, dan penyebab utama nyeri dibandingkan zat lebih parah oleh zat kimia, yaitu contohnya pada bradikinin, penggunaan obat yang berlebihan, stres, masalah tidur, dan penyakit. Untuk patofisiologi dari nyeri kepala ini, menurut Akbar 2010, beberapa teori yang menyebabkan timbulnya nyeri terus berkembang sampai sekarang, seperti teori vasodilatasi kranial, aktivitas trigeminal, piperin, lokalisasi, fisiologi second order, trigeminovascular neurons, corticospending, depression, aktivasi rostral brainstem, tekanan, traksi, displacement maupun proses kimiawi dan inflamasi terhadap nosiseptor pada struktur peka nyeri di kepala. Struktur terletak ataupun di atas stentorium cerebri dirangsang, yang menyebabkan adanya rasa nyeri akan timbul terasa menjalar
pada daerah depan batas garis vertikal, ditarik dari kedua telinga kiri dan kanan melewati puncak kepala pada daerah frontotemporal dan parietal anterior. Rasa nyeri ditransmisikan oleh saraf trigeminus. Dan untuk gambaran klinis dari nyeri kepala, gambaran klinis unilateral dan biasanya disertai dengan gejala otonom parasimpatik di daerah kepala, lateralisasi, dan pada sisi yang sama dengan nyeri kepala. Studi eksperimental manusia menunjukkan bahwa sindrom ini mengaktifkan refleks trigemino parasimpatik yang normal, sedangkan gejala klinik disfungsi simpatik yang terlokalisasi secara branial adalah sekunder. Dan untuk diagnosis dari nyeri kepala ini meninjau lewat riwayat medis dan melakukan pemeriksaan fisik pada pengidap untuk mendeteksi penyebab yang mendasari sakit kepala itu. Pemeriksaan harus mencakup evaluasi neurologis yang lengkap dan tes diagnostik dilakukan jika dicurigai adanya kondisi tertentu yang menyebabkan sakit kepala. Yang terakhir yaitu tentang farmakoterapi nyeri kepala. Terapi pada nyeri kepala ini yang pertama bisa menggunakan terapi abortif, yaitu dengan pemberiannya acetosal tablet merupakan obat pilihan pertama pada serangan migrain dengan dosis 600 sampai 1500 mg per hari. Dan untuk ergotamin 1 mg per kafein 100 mg tablet mulai dengan 1 sampai 2 tablet per oral yang dapat diulangi setiap setengah sampai 1 jam sampai maksimal 5 mili ergotamin saat serangan per hari atau 10 mg ergotamin per minggu. Adanya juga triptan. Yang kedua yaitu terapi profilaksi. Terapi profilaksi ini bisa dengan pemberian verapamil, lithium, ergotamin, metilsergin, kortikosteroid, dan obat lainnya. Dan untuk pemberian dengan terapi yang ketiga yaitu dengan sedatif dan hipnotik. Contohnya yaitu benzodiazepin atau barbiturat. Contohnya ada diazepam, lorazepam, chlordiazepoksid, clobazam, fenobarbital. Dan untuk yang terakhir yaitu menggunakan analgetikum, penenang atau ansiolitik, antidepresan, anestesia atau anestesi lokal. Ya, sekian presentasi rangkuman dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.